Sebelum jeda tadi pemirsa Prof. Romli sudah menjelaskan kepada kita apa penyebab terjadinya realita korupsi birokrasi yang selama ini nyata tentunya. Ini mulai dari undang-undang sifatnya sektoral, tidak ada koordinasi antar lembaga dan juga oknum birokrat yang memelihara mafia. Lalu kita juga akan minta tanggapan dari Mas Ferry ini karena kalau kita dengar Mas Ferry ini ada di kubu yang berbeda dan isu yang diangkat ini masalah sentralisasi. Mas Ferry mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, sebagai sebuah cita-cita, apa yang diberi gambaran oleh Prof. Romli itu boleh saja. Tetapi sebagai sebuah kondisi nyata di dalam Undang-Undang Omnibus Law, pandangan Prof. Romli itu sangat sumir. Kenapa? Karena tidak ada dalam undang-undang itu secara teknis bagaimana soal pemotongan perizinan, bagaimana upaya pemberantasan korupsi dan segala macamnya. Yang terlihat adalah penarikan berbagai kewenangan yang ada dari daerah ke pusat. Dan itu terlihat dari hampir 409-an pembentukan peraturan pemerintah dan 19-an peraturan presiden sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Omnibus Law. Dan kita tahu sentralistik seperti ini, penarikan kewenangan dari berbagai lini ke pusat, itu bisa berbahaya karena ada gium yang tentu saja sangat dipahami oleh Prof. Romli bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely ya. Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut pasti dan pasti korup. Bayangkan kekuasaan yang seperti apa yang muncul di tangan presiden saat ini ketika seluruh kewenangan ditarik ke pusat melalui PP sebanyak itu. Dan harus dipahami bahwa di dalam upaya pengaturan berbagai hal yang terjadi selama ini, terutama di era Orde Lama dan Orde Baru, yang terjadi adalah korupsi yang lebih besar tapi dalam bentuk tersembunyi karena begitu kuasanya pemerintahan pusat. Dan harus diingat Mbak Putri, bahwa di dalam undang-undang Omnibus Law ini juga diberikan ruang orang atau penyelenggara negara atau pejabat publik bisa melakukan korupsi dalam bentuk gratifikasi. Ada pasal yang kemudian meminta penyelenggara negara melaporkan gratifikasinya. Sepanjang dia laporkan boleh, malah tidak dikenakan tindak pidana. Padahal di dalam Undang-Undang Tipikor, gratifikasi adalah jenis dari tindak pidana itu. Jadi pertanyaan besarnya, jangan-jangan Undang-Undang Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini, akan menciptakan korupsi yang jauh lebih besar, lebih masif, cuman tersentralistik, sebagaimana gaya yang muncul di dalam pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Dan ini memang menurut saya menjadi masalah yang serius di dalam pembentukan Undang-Undang Omnibus Law ini. Kalau sebagai mimpi apa yang dijelaskan Prof. Romli tadi boleh saja dan tidak harus melalui Undang-Undang Omnibus Law untuk menciptakan kemudahan perizinan dan yang lainnya itu. Baik, mengenai hal ini ada yang disoroti oleh Bang Ferry adalah memunculkan pemusatan kekuasaan yang absolut dan juga malah ada kesempatan bagi para birokrat ini untuk korupsi lewat gratifikasi. Pak Amin sebagai anggota Panja mungkin juga bisa berikan, betulkah ada kesempatan ataupun celah seperti ini di Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, jadi sebetulnya korupsi itu kan masalah mental ya. Yang kedua memang bicara soal penyederhanaan prosedur. Di Undang-Undang Omnibus Law itu kita mengapresiasi memang terkait dengan prosedur perizinan berusaha yang berbasis risiko. Itu kita apresiasi. Jadi PKS tentu mengapresiasi hal-hal yang positif, termasuk mengapresiasi masukan-masukan PKS yang diakomodir di RUU ini. Pada akhirnya PKS itu menolak karena menilai undang-undang ini secara holistik, tidak bertema. Nah, khusus terkait dengan prosedur perizinan, sesungguhnya sebelum Omnibus Law ini ada, RUU Cipta Kerja ini ada, sudah ada PP 24 tahun 18, yaitu tentang OSS, Online Single Submission ini, perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Kita melihat bahwa penerapannya di lapangan itu masih banyak kendala dan kita
memberikan masukan-masukan setiap RDP ya dengan Menteri BKP, khususnya mungkin Mas Ferry termasuk yang 2 kali hadir di Komisi 6. Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Ferry. Kalau kaitannya dengan soal perizinan, ya kesederhanaan perizinan ini tema ini kan kita sesungguhnya dikeluarkan atau khusus dibuat undang-undang terkait dengan penyederhanaan perizinan. Kalau selama ini prosedur itu yang dianggap sebagai biang keladi munculnya berbagai macam salah satu praktek korupsi. Tapi sebagaimana saya katakan, sebetulnya korupsi itu lebih kepada mental. Prosedur itu hanya sebagai pendukungnya saja. Itu komentar saya, Mbak Putri. Jika kemudian ini merupakan faktor mental, kemudian juga prosedur hanya pendukungnya, nanti kita juga bahas sebenarnya bagaimana efektifnya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk bisa menekan angka korupsi. Pak Amin, terima kasih sudah bergabung dengan kami, terima kasih juga sudah memberikan tanggapannya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan, tapi kita akan rehat sejenak. Apa kabar Indonesia Malam Akhir Pekan akan segera kembali.